Selamat malam ya untuk kepada semuanya dan termasuk untuk kepada rekan sesama muslim yaitu selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semuanya masih selalu diberi sehat dan umur yang panjang. Semoga insya Allah amin ya rabbil alamin. Lanjut, di sini kita akan ke satu hal aja yang kami akan sampaikan di sini ya, yaitu kaitan untuk kepada sesama siapapun itu yang namanya minta maaf ini kepada sesama rekan-rekan muslim yang dimana sekarang kita lagi masuk ke bulan suci Ramadan, bahwa pada dasarnya kita akan masuk ke lingkup yaitu menghadapi hari raya Idul Fitri. Di dalam menghadapi hari raya Idul Fitri jelas beragam hal yang harus kita usahakan, yaitu termasuk kaitan hubungan perekonomian. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu hal, cara bagaimanakah kita jika sudah menghadapi dengan namanya ya hari raya Idul Fitri, tetapi keadaan kita itu yaitu masih sangat mengalami benturan hal-hal ekonomi. Ya ibarat kata ya tidak memiliki apa-apa. Nah, di sini baik saya akan tunjukkan caranya dan ini kepada rekan-rekan ya yang mau saja atau dan yang tidak pun ya tidak apa-apa, minta maaf. Ini kepada bagi siapa saja yang namanya susah atau mau membutuhkan amalan ini, namanya amalan ya, amalan ini. Dan ingat, sifat-sifat dari amalan ini yaitu bukan amalan yang mungkin saya informasikan tujuan untuk diamalkan setiap harinya kepada hidup, tetapi amalan ini semata-mata perlu untuk diketahui saja dan kemungkinan bisa dipakai ya apabila memang kaitan dengan jalan-jalan hidup kita, yaitu mengalami hal-hal yang namanya surut atau katakanlah kelemahan di dalam bidang ekonomi. Amalan ini yaitu dari surat Al-Quran dan balik, jika memang benar diamalkan maka insya Allah susah akan bisa selalu terlepas dari kita. Yang penting jika mengamalkan ini yaitu harus juga suka berusaha. Suka berusaha yang namanya usaha apapun itu yang penting halal. Dan jika benar-benar kita jalankan, kita berusaha walaupun memang belum ada keberhasilan, tetapi ingat Allah akan selalu mengingat dan tahu akan kita-kita yang namanya manusia. Oke, langsung saja kita ke jika nanti kita menghadapi baik ini mau lebaran ataupun bukan ya, tetapi kita intinya menghadapi yang namanya kaitan dengan kekurangan hidup termasuk hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi. Yang jelas amalan ini intinya diamalkan apabila penting dan jika tidak semata-mata diketahui itu bisa. Bukan, saya tidak menganjurkan hubungan dengan dijadikan amalan khusus. Tidak ya, maaf. Intinya semata-mata pengetahuan. Lanjut, amalan ini yaitu kita semuanya sudah pasti dengan yang namanya surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar, Bismillahirrohmanirrohim, Ansalnul Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairul mi'fisar tanasalul malaikatun salamun hiyata isfar. Surat Al-Qadar yaitu diamalkan apabila kita mengalami benar-benar susah ya, ingat benar-benar susah. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. Siapkan dulu satu mangkuk air atau satu intinya seadanya aja air ya. Siapkan satu gelas ya, satu gelas air. Kemudian kita mengambil posisi di tempat yang namanya tidak berefek ada gangguan, intinya ketenangan tercipta dengan bagus di seputaran situ. Lanjut,
air di gelas tadi yaitu kita taruh di hadapan kita dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kebenaran hidup. Lanjut, hafalkan surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Asalul lailatul qadir khairul min abisar. Tanasalul malaikatu salamun hiyata isbar. Sebanyak 100 kali atau 1000 kali. Amalkan itu pelaksanaannya yaitu di tempat yang aman, tenang dari segala-galanya agar konsen tercipta. Balik paling bagus juga apabila dilakukan di malam hari di tempat ruangan-ruangan yang namanya ruangan yang asal yang bersih. Nah, kita amalkan surat Al-Qadr itu dengan penutup yaitu ya Allah, mohon berikan jalan apa yang kutuju ini. Amin ya Rabbil Alamin. Ingat ya, dibacakan sebanyak 100 atau 1000 kali. Air tadi itu lanjut bisa dibagi. Yang lain untuk diminum, yang lain untuk juga kaitan dipercikan di dalam kaitan hubungan ruang rumah, ruang kamar, dan termasuk sampai ke dapur. Dipercikan saja ya. Jadi dibagi. Diminum atau bisa juga dipakai untuk mandi dan termasuk kaitan bagian lainnya yaitu dipercikan di dalam rumah. Jika hal ini dijalankan, yang penting benar-benar susah dihadapin dan yang penting benar-benar dijalankan dengan ikhlas dan sabar, insya Allah pasti tahu akan keadaan kita yang namanya lagi di bawah. Allah akan dapat segera memberikan pertolongan yaitu dengan jalan pengantara. Bisa ada orang yang akan datang akan membantu apa yang kita hadapin kaitan dengan hubungan kesusahan tadi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ya, pengamalan ini bersifat apabila keadaan penting, apabila keadaan surut, keadaan terjepit. Jika tidak perlu apa-apa. Tidak perlu takut dengan kaitan membelajarin untuk semata-mata pengetahuan, tetapi sebaik-baiknya dipakai apabila keadaan terdesak. Jika tidak, jangan. Cukup diketahui saja. Sekian itu yang dapat saya sampaikan dan semoga insya Allah dapat bermanfaat kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.